Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wafa dengan NIM 0111193138 kelas KPID semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Revolusi Komunikasi. Jadi, revolusi komunikasi itu adalah perubahan radikal yang percepatannya itu tidak bisa diduga atau melebihi kecepatan perkembangan peradaban manusia. Maka revolusi saat ini bisa dikatakan evolusinya itu pergerakannya sangat lambat. Jadi menurut Wilbur Sprank pada tahun 1988 yang sekarang dikemukakan oleh Zulkarnain Nasution pada tahun 1989 mengatakan bahwasannya revolusi komunikasi itu merupakan serangkaian perubahan yang telah berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi revolusi itu menjadi sejalan dengan perkembangannya manusia. Ada beberapa hal penting perlu kita kemukakan kaitannya dengan revolusi lain, antara lain yang pertama itu revolusi politik, yang dimana revolusi politik ini telah mendistribusikan kekuasaannya itu lebih luas dari sekedar lingkungan yang bersangkutan dengan keluarga atau kelas kecil yang menggunakan free flag, dan sejumlah kasus membebaskan negara dari suatu pemerintahan kolonial. Yang kedua itu dia revolusi pendidikan, yang dimana revolusi pendidikan telah memungkinkan bagian besar orang untuk bisa belajar, membaca dan menulis. Yang ketiga itu revolusi pertanian. Jadi revolusi pertanian ini telah membagi lahan dalam unit-unit yang secara ekonomis lebih efisien, memperkenalkan teknologi komunikasi baru dan memproduksi lebih banyak kalori untuk banyak orang. Yang keempat itu revolusi industri, yang dimana revolusi industri ini telah mengganti bidang pekerjaan manual yang dilakukan manusia, termasuk sumber energinya. Yang kelima itu revolusi pendidikan, yang dimana revolusi pendidikan ini menyebut bahwasannya perubahan dalam bidang teknologi komunikasi dengan revolusi telekomunikasi itu dikatakan banyak perubahan komunikasi itu yang diarahkan dengan komputer, telepon, dan televisi. Jadi dalam komputer, telepon, dan televisi ini masing-masing diberkahi dengan kemampuan yang ada di dalam komunikasi tersebut. Serta dalam komunikasi ini juga memiliki aliansi strategis, yang mana perusahaan industri atau wirausaha yang baru menanjak bermitra dengan kecepatan yang sangat luar biasa, serta dalam pembentukan jaringan global. Jadi komunikasi ini menciptakan jaringan dari jaringan-jaringan tanpa batas, global dan digital. Dan ada satu lagi yang di dalam komunikasi itu, yaitu adalah telekomputer pribadi untuk semua orang. Jadi mengenai revolusi komunikasi itu ada revolusi yang namanya revolusi media. Jadi secara harfiah kata media itu memiliki arti perantara atau pengantar. Jadi Association for Education and Communication Technology atau AECT mengidentifikasi media sebagai segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Jadi sedangkan National Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar. Jadi
Jadi AECT dan NEA ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Nah, itu mungkin materi dari Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Revolusi Komunikasi. Mungkin sekian dari materi yang saya jelaskan atau paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.